Kalau sahabat juara perhatikan, temuan-temuan yang hari ini itu bagian dari proses masa lalu. Halo sahabat juara, kembali lagi bersama saya Maflaha di channel Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yang namanya penelitian dasar, macam, ciri, dan cara menulisnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe agar kami semakin semangat untuk membagikan informasi-informasi bermanfaat di channel ini. Langsung aja ya, apa sih yang disebut dengan penelitian dasar, kemudian bagaimana cara menulisnya, dan sebagainya. Menurut definisinya, penelitian dasar itu atau bisa kita sebut basic research adalah penelitian empiris yang tujuannya untuk berkontribusi pada pengetahuan teoritis di suatu bidang. Jadi kita bisa garis bawahi ya, bahwasanya penelitian dasar itu biasanya bagian dari perluasan pengetahuan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, definisi menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mendefinisikan bahwasanya penelitian dasar itu adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Artinya memang kita bisa melihat ya bahwasanya penelitian dasar itu benar-benar ya dari nol, itu bagian dari pengembangan pengetahuan, bagian dari eksperimen menemukan sesuatu yang baru, bagian mencari ataupun finding sesuatu yang memang sebelumnya belum ada gitu, atau sesuatu itu belum terciptakan atau belum terkemukakan. Makanya finding dari sebuah penelitian dasar itu menjadi penting untuk menjadi dasar melakukan penelitian selanjutnya. Nah, di dalam penelitian dasar itu ada dua macam, yaitu studi ilmiah dan eksperimen. Studi ilmiah ini dimaksudkan adalah bahwasanya dalam menentukan atau dalam menemukan penelitian dasar itu kita menggunakan studi ilmiah, artinya membaca banyak pustaka, membaca dan menganalisis berbagai macam sumber, misalkan jurnal, kemudian sumber online, website, dan lain sebagainya untuk menemukan sebuah rumusan ataupun menemukan jawaban dari sebuah permasalahan yang ingin dikemukakan. Nah, kemudian yang nomor dua, eksperimen. Eksperimen ini bisa bersifat sosial maupun eksak. Dalam artian bahwasanya seseorang peneliti ataupun ketika sobat juara ingin melakukan sesuatu yang baru, maka butuh eksperimen untuk menemukan atau finding sesuatu yang memang itu belum ada sebelumnya. Nah, itu bisa masuk di kategori penelitian dasar. Jadi benar-benar menjadi basic research di mana sahabat juara sekali itu menemukan sesuatu yang literally baru. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan ciri-ciri penelitian dasar. Apa sih sebenarnya yang masuk kategori karakteristik ataupun ciri dari penelitian dasar itu sendiri? Yang pertama itu meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip dasar. Karena balik lagi ya, karena ini berkaitan dengan basic research, artinya ini juga berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar dari sebuah penelitian. Kemudian nomor dua, membangun pengetahuan baru. Karena memang ya ini penelitian baru, kemudian penelitian dasar ya, dalam artian belum ada sebelumnya, ya bagian dari ciri penelitian dasar ini adalah menemukan atau membangun penelitian baru, pengetahuan baru yang nantinya akan dikemukakan, kemudian dikembangkan menjadi sebuah kerangka ataupun konsep yang bisa bermanfaat. Nah, kemudian yang nomor tiga, seringkali murni teoritis gitu, karena semuanya biasanya berawal dari ide ataupun gagasan ya. Nah, penelitian dasar itu berawal dari mungkin ide seseorang ataupun ide para peneliti dan sebagainya, di mana ia kemukakan ide gagasan tersebut, makanya seringkali murni teoritis gitu. Jadi praktikalnya belum ada gitu, karena memang ini masih sangat-sangat basic research. Kemudian yang keempat, biasanya sumber-sumber ilmiah baru atau perspektif baru. Nah, karena dunia ini kan berkembang ya sahabat. Dunia ini berkembang dengan ilmu pengetahuannya, teknologinya, kecepatan informasinya, dan sebagainya. Di sini juga kita biasanya dalam menentukan ataupun menemukan penelitian dasar itu kita
menemukan sumber-sumber ide ilmiah baru atau perspektif baru gitu. Artinya sepanjang perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi, kita bisa menemukan penelitian dasar yang membuat sebuah perspektif baru di dalam masyarakat ataupun di dalam dunia penelitian. Selanjutnya meletakkan dasar sains, dimana kalau di dalam ilmu pengetahuan kan itu ada dasarnya ya. Nah, di dalam penelitian dasar itu ilmu sains dasar itu menjadi poin penting juga dari ciri-ciri penelitian dasar itu sendiri. Kemudian yang keenam, bersifat akademis dan lain sebagainya. Jadi balik lagi sahabat juara, bahwasanya penelitian dasar itu adalah masih awalnya berupa ide ataupun gagasan, dan ini biasanya bersifat teoritis, dan banyak sekali penelitian dasar ini dikembangkan ataupun ditemukan oleh para akademisi gitu, entah ataupun juga orang-orang yang berjibaku di lab ataupun melakukan eksperimen sosial. Nah, biasanya mereka menemukan ataupun finding new perspektif ataupun penelitian-penelitian dasar yang memang belum pernah dibahas di periode-periode sebelumnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menulis penelitian dasar? Yang pertama, memilih topik. Nah, topik ini bersifat sangat luas ya sahabat juara, dan sahabat juara itu bisa temukan topik-topik sekiranya yang baru di dalam sekitar lingkungan teman-teman. Jadi ini nggak harus jauh-jauh untuk mencari topik penelitiannya, cukup teman-teman coba untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan temukan bahwasanya sebenarnya di dalam lingkungan kita ada permasalahan yang perlu dikaji. Nah, itu bisa menjadi bagian memilih topik, menentukan penelitian dasar. Nah, kemudian nomor yang kedua adalah siapkan materi kamu. Nah, ini artinya ketika kita sudah menentukan topik dari penelitian dasar yang ingin dikaji, kita tentukan juga sumber-sumber pustakanya, kemudian database online, situs web, dan lain sebagainya, sebagai bagian dari memperkaya input ataupun ilmu pengetahuan di dalam otak kita. Artinya kosakatanya bertambah, dan itu juga menjadi penunjang untuk membahas topik yang sudah dipilih. Kemudian nomor 3 adalah evaluasi nilai sumber yang kamu dapatkan. Nah, ini juga penting bahwasanya tidak asal mendapatkan informasi ataupun sumber untuk menjadi penunjang dari topik yang sudah dipilih ya. Jadi memang harus diperhatikan sumber-sumbernya itu dari mana gitu. Jangan sampai asal mencomot sumber-sumber pustaka, tapi itu sebenarnya tidak relevan dengan topik yang memang diambil. Selanjutnya, informasi yang seimbang dan dapat diverifikasi. Nah, ini juga penting bahwasanya karena kalau kita meneliti, kalau kita mengkaji sebuah permasalahan, itu harus bisa diverifikasi tingkat kebenarannya, kemudian kebenaran datanya itu harus bisa dibuktikan. Selanjutnya, sahabat juara bisa membuat catatan lalu tulis. Dalam artian ini menjadi bagian ataupun rangkaian dari menyusun penelitian dasar. Selanjutnya, mengutip sumber dan bibliografi kamu. Jadi kalau sahabat juara itu mengutip pendapat ataupun istilah-istilah dari sumber pustaka ataupun dari database lainnya, sahabat juara jangan sampai lupa untuk mengutip sumber-sumber tersebut gitu. Dan yang terakhir itu periksa ulang. Nah, karena bagian ini tuh proses ya yang harus dilakukan oleh sahabat juara dalam menuliskan penelitian dasar. Jadi bagian akhirnya dari itu semua adalah coba periksa ulang dari mulai memilih konsep, kemudian menyiapkan materinya, evaluasi dari sumber materinya, kemudian verifikasi datanya, dan lain sebagainya. Nah, proses ini biasanya emang perlu dilakukan dalam proses menulis yang namanya penelitian dasar. Nah, yang terakhir, ini adalah contoh penelitian dasar. Jadi, komputer yang ada di masa sekarang tidak akan ada tanpa adanya riset dalam matematika murni yang dilakukan lebih dari seabad yang lalu, di mana yang pada saat itu tidak ada aplikasi praktis yang diketahui. Jadi, kalau sahabat juara perhatikan, temuan-temuan yang hari ini itu bagian dari proses masa lalu, di mana temuan-temuan para peneliti sebelumnya itu yang mengemukakan penelitian-penelitian dasar yang akhirnya bisa diaplikasikan ke penelitian-penelitian yang dikembangkan lagi sampai hari ini.
Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang penelitian dasar. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.